Baik, kita mulai singkat hari ini topiknya. Nah, nanti kita akan bahas modul-modul kita ya. Jadi ini saya cek dulu nih, yang muncul di layar Anda tuh yang 2 layar atau yang 1 layar? 2 ya? Yang 2 layar ya? Sorry, nggak kedengeran. 2 layar atau 1 layar ya? 2 layar, Pak. Oke, berarti harus. 2 layar. Ini sudah. Nah, sekarang udah 1 ya? Sudah Oke. keluar. Sudah, Pak, sudah. Baik, nah jadi kita kayaknya memang harus membahas ini. Tadinya saya mencoba untuk mendiver pembahasan ini, tapi nggak apa-apa ya, karena sebenarnya saya pengen ceritanya lebih panjang dulu. Sebentar, ini saya tutup dulu ya. Topik ini kita bahas sekarang dulu ya. Jadi sebetulnya ini agak, nanti saya jelaskan flow-nya sebetulnya di kelas ini yang ingin saya inginkan, tapi masih jauh sekali. Baik, kalau kita bicara tentang satu sistem komputer, selalu yang dibicarakan itu adalah arsitektur, karena kita memang bicara tentang arsitektur, antara 2 jenis arsitektur ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ada yang namanya CISC, satu lagi RISC. Perlu kita lihat ini dalam hal sejarahnya ya, sejarahnya ketika komputer ini dibuat. Nah, nanti ke depannya kita masih belum tahu bagaimana seperti apanya. Jadi kalau kita lihat dari segi teknologi, maka ada yang namanya complex instruction set. Jadi ada kalau kita bicara tentang prosesor gitu ya, ada prosesor yang memang ininya tuh ya disebutnya namanya complex instruction set komputer, jadi CISC, gitu. Jadi kompleks. Contohnya itu kalau kita bicara prosesor yang sekarang ini adanya Intel ya, gerombolan x86. Ini maksudnya x86 itu mulai dari prosesor 8086 ya, kemudian terus sampai sekarang ya. Itu awalnya mulai seperti itu. AMD tentu saja ngikutin si Intel ya, arsitekturnya ada VAX, terus ada lagi dulu IBM S90 series ya, kalau nggak salah itu juga sama ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Ini adalah komputer-komputer yang ya kalau kita sebut zaman dulu ya. Kemudian ada satu lagi yang sekarang kemudian muncul lah ya, namanya RISC, Reduced Instruction Set Computer. Nah ini contohnya ARM, PARC, terus SPARC ya, segala macam itu Reduced Instruction Computer. Nah, perbedaan yang mendasar di sini adalah dalam CISC itu instruction set-nya itu dibuat selengkap mungkin, sebanget mungkin, tetapi jadi kompleks ya. Jadi instruction set-nya itu bisa kompleks. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah codingan kita. Jadi kalau codingannya misalnya perkalian, udahlah satu ini aja instruksi set perkalian gitu. Nanti mungkin satu saat ada perkalian antar vektor misalnya gitu ya, dibuat juga bisa jadi gitu ya. Pokoknya ini dibuat untuk mengurangi jumlah kode ya, jumlah kode. Oke, jadi ya jumlah kode sehingga kita punya instruction setnya yang hebat-hebat, kompleks ya, instruction setnya itu bisa macam-macam. Jadi bukan yang sederhana-sederhana. Ya. Kalau RISC ya, RISC-nya itu dia instruction set-nya kalau bisa jangan kompleks-kompleks, sedikit aja lah, dikurangin aja. Sedikit aja instruction set-nya itu yang utama-utama aja lah gitu ya. Jadi kalau nanti ada contohnya di sini, operasinya sederhana saja gitu. Sisanya nanti diserahkan ke compiler. Jadi ini kenapa dulunya ini dibuat oleh manusia, ini dibuat oleh mesin. Jadi kalau dulu kita codingan yang banyak, males manusianya ya. Jadi kalau dulu codingan orang-orang kan dalam bahasa assembly ya. Kalau bisa codingannya singkat-singkat aja biar komputernya atau mesin-mesinnya itu ya yang di dalamnya itulah yang menerjemahkannya itu. Jadi hard coded kan, seolah-olah hard coded kan di hardware-nya gitu. Jadi kita lebih awal aja ya. Tentu saja karena instruksinya banyak dan lebih kompleks, maka decoding instruksinya juga lebih kompleks biasanya gitu ya. Kalau yang ini sederhana, instruksinya sederhana. Misalnya load ke akumulator, sudah gitu aja gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Kode-kodenya bisa lebih panjang daripada yang ini. Kalau untuk mengalihkan 2 buah bilangan aja, di CISC itu 1 baris, di sini mungkin bisa 4 atau 5 baris gitu ya di sini.
Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi dia barisnya jadi lebih panjang. Nah, tetapi karena sekarang teknologi compiler makin maju, jadi kita bilang udahlah diserahin compiler aja lah ya. Itu biar compilernya yang ngatur-ngaturnya gitu ya. Kita bisa lebih higher level lagi, dia biar compilernya yang ngatur-ngaturnya gitu ya. Jadi kita bisa punya makro segala macam lah biar compilernya gitu ya. Jadi kode misalnya lebih panjang, tapi masing-masing instruksinya lebih cepat. Jadi karena kalau ini kompleks instructionnya jadi satu instruksi itu ya, satu instruksi misalnya dia 10 cycle gitu ya. 10 cycle. Kalau ini satu instruksi satu clock cycle gitu ya. Jadi ya ini lebih cepat ya biasanya. Ya. Sehingga yang ini adalah simple sederhana, yang ini kompleks tapi codingannya menjadi lebih mudah dari segi assembly. Nah, contoh yang sering dipakai itu yang ini, sebentar ya, saya tunjukkan contohnya. Nah, contoh yang selalu dipakai itu adalah mengalihkan dua buah bilangan ya. Jadi contohnya kalau saya ingin mengalihkan dua buah bilangan, ini misalnya kalau saya punya memori, sebentar saya geser dulu ini. Saya misalnya punya memori ya, memorinya saya gambarkan gitu ya. Misalnya address 1 ya di sini. Sini ada address 2. Gitu ya. Saya mau mengalihkan ini dikali ini gitu ya. Nah, kalau di dalam prosesor CISC itu saya bisa lakukan dengan satu perintah ini ya. Tuh perintahin aja. Multiply apa yang ada di konten di address 1 dengan address 2, hasilnya nanti ditaruh di address 1 lagi. Gitu ya. Dengan satu perintahin aja selesai gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Yang pertama dia karena operasinya itu hanya berlaku di register ya. Jadi register. Jadi pertama load dulu apa yang ada di dalam address 1 ke register A ya. Jadi load dulu ini ke register A gitu ya. Terus load apa yang di oh salah nih, load B nih address 2 nih, harusnya salah nih. Ini address 2 ya. Saya edit dulu nih. Ntar ini saya address dulu ya. Ya, ini address 2 ya. Nah, ya. Jadi untuk yang sama load dari address 1 yang satu ya. Ya, ini jadi address 1 masukin ke A, address 2 masukin ke B, baru kita misalnya kalikan itu misalnya kalau di sini multiplication, kalau ini produk ya misalnya. Produk perkalian ya, perkalian A dikali B misalnya gitu ya. Jadi yang instruksinya ini A kali B, hasilnya di taruh di A lagi ya. Setelah itu baru dari A dimasukin ke address 1 lagi. Nah, instruksi yang ini hanya satu baris, ini menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 baris itu codingannya gitu. Nah, ini yang membedakan RISC dengan ini. Cuma, nah ada cumanya. Misal di sini ini adalah 10 cycle, 10 clock cycle ya. Yang ini masing-masing misalnya 1 clock cycle. Jadi artinya 1, 2, 3, 4. Jadi total dia 4 clock cycle gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini dia relatively lebih cepat daripada si CISC ini gitu. Jadi RISC itu biasanya lebih cepat tuh karena gini ya. Tapi kalau cara codingan wah ribet banget codingannya gini. Jadi kalau ini kan lebih sederhana, multiplikasi ya. Jadi di kepala kita langsung kaliin address 1 dengan address 2, hasilnya taruh di address 1. Nah, dengan CISC itu udah kebayang gitu ya. Tapi kan kalau kita buatnya di higher level lagi ya, yang ini kan yang melakukan ini kan si compiler ya. Kalau sekarang ya karena compiler sudah bisa lebih bagus, Pak. Jadi kita bilang, serahin aja ke compiler biar dia yang melakukannya, jangan kita gitu kan ya. Jadi mau dia lebih panjang 4 baris kayak 5 baris, biarin aja gitu kan ya. Ya, jadi gitu. Jadi sekarang itulah sebabnya kenapa RISC sekarang menjadi lebih populer. Ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, jempol. Oh, nanya Pak Budi. Silakan. Kalau misalnya di instruction set yang baru, kayak AVX segala macam, itu kan banyak instruction yang berbasis kayak kita pengen memasukkan 8 integer pada saat bersamaan di satu width yang sama gitu ya kan. Karena width-nya
lebih banyak bit yang bisa di ini kan. Nah, kalau di RISC, apakah itu berarti dia bakal ada beberapa variasi register dengan ukuran beda-beda, atau sama-sama jenis load-nya sama, atau bakal ada kayak 3 jenis load tergantung jenis register yang pengen kita masukkan? Ya, nah kalau di RISC tadi ya kan kita ada seperti itu ya. Di CIS itu mungkin kalau CIS ada ya yang seperti itu, mungkin dia instruksinya bisa beda-beda nih. Mode 1, mode 8, mode 16 atau mode apa gitu kan ya. Iya, beda-beda dia apa. Heeh. Jadi dia instruksinya beda-beda, jadi kita langsung aja dari instruksi yang beda-beda itu dia diterjemahkan. Kalau yang RISC enggak, berarti kita harus tadi ini kan lakunya satu-satu, di load satu-satu. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi dia bakal nge-offset berdasarkan ukuran atau gimana Pak? Kalau misalnya, kalau kayak kita pengen mengimplementasikan instruksi kayak AVX, jadi dia 128 bit, 2 pangkat ini, terus ada kayak yang 32 bit jadi ada 4 ya. Jadi 4 32 4 integer gitu ya kan, pengen hitung pada saat bersamaan. Di RISC berarti load-nya ini 4 apakah kali. Iya. karena kan ada register-register yang 32 bit juga nggak sih? Iya. Atau gimana Pak? Nah, kalau si RISC berarti kan kita misalnya mau melakukan ya 128 bit operation gitu. Kebetulan nggak ada. Nah, kalau di RISC ya harus kita lakukannya dengan cara ya kita load 4 kali, kita lakukan perkaliannya ini. Jadi ini yang lebih panjang nih. Ini yang lebih panjang ya. Melakukannya itu karena kita harus ini harus ngelakuin 4 kali, load-nya 4 kali. Load geser, load geser, load geser misalnya gitu ya. Load geser atau di load ke registernya beda-beda. Misalnya registernya ada katakanlah 8 register, load ke A, load ke B, load ke C, load ke D, load ke E, load ke F, load ke G, ke H gitu misalnya ya. Registernya ada 8 atau register 1, register 2 gitu. Jadi dari si ininya dia punya register yang banyak di sini. Memang begitu ya kalau di RISC itu biasanya dia gedein di registernya tadi ya, banyakin gitu. Nah, kalau ini enggak, address itu dikali dengan address ini atau di load, ya udah kasihnya instruksinya hanya gitu aja tadi dengan address gitu, udah selesai. Satu instruksi ya. Mungkin ya ada satu instruksi. Kalau ini enggak, memang harus dihitung satu-satu tadi. Oke, make sense Pak, make Ya. sense. Tapi berarti kan codingannya di sini jadi banyak ya, panjang banget gitu kan ya. Iya. Codingannya lebih banyak. Tapi, nah misalnya satu instruksi ini yang tadi instruksinya kompleks itu ya, ternyata kalau dihitung-hitung satu instruksi kompleks ini adalah 64 cycle, clock cycle ya. Misalnya clock cycle. Nah ini biar banyak, tapi dihitung-hitung, ini ternyata yang ini satu baris, ini codingannya menjadi 24 baris gitu misalnya. Tapi masing-masing baris itu satu clock cycle. Nah jadi ini lebih cepat sih. Tapi mungkin harus lebih hati-hati sama ini ya Pak. Kan kalau misalnya kita pengen optimasi high performance, ada apa sih namanya? Instruction width-nya kan kalau nggak salah. Ya. Jadi kita programnya itu kan hanya bisa mengirim maksimum berapa byte instruction tergantung dari width-nya gitu. Di RISC mungkin itu bakal lebih terbatas dibandingin CISC mungkin ya Pak. Iya. Trade-off-nya. Tapi akal-akalan kita main situ ya tadi optimasi segala macam itu bisa dilakukan di compiler kan ya. Si compilernya lebih cerdas misalnya, wah saya ingin melakukan 4 ini. Si compiler bilang, saya udah biasa kayak gitu nih, ada makronya untuk melakukan itu. Dia lakukan seperti itu ya. Misalnya tadi dia cuma mau mengalihkan kali 2. Kalau kali 2 sih ini gimana-gimana, kalau dia geser kiri aja gitu ya atau apapun ya. Di sininya itu yang sudah jadi urusannya kayak gitu-gitu tadi optimizer-nya urusan compiler aja lah gitu ya. Oh iya benar. Oke Ya. Pak, oke. Jadi kita ngandalin si software-nya ini karena dia hanya bisa gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa Pak. Compilernya dia lebih pintar ngurut-ngurutin ini. Bahwa ini nanti mau 24 baris, ini mau 1 baris ya. Kalau sekarang nggak isu lagi sih, karena kita udah ada compiler yang menjebakkan ini ke sininya gitu. Gitu. Jadi kalau RISC itu alasannya itu seperti itu gitu. Nah, dulu compiler itu sangat terbatas gitu ya. Jadi orang-orang masih banyak yang melakukan assembly, masih banyak ya melakukan assembly. Sehingga kalau disuruh coding 1 baris atau 24 baris, ya mendingan 1 baris dong, Pak. Kan ya, males banget saya, Pak, ngisi codingan ini. Belum lagi nanti 24 baris nih error prone lagi kan di tengah jalan. Ngantuk kayak tadi saya ya. Address-nya ini jadi address 1 gitu kan ya. Kalau ini kan cepet ya langsung kelihatan. Kalau ini kan ngantuk misalnya address-nya ada 8, kemungkinan ngantuk juga bisa gitu kan ya. Kalau dulu ya. Dulu yang mana kalau ini saya harus codingkan manual, ini harus codingkan manual, maka insentifnya itu nggak menarik bagi programmer yang melakukan gini ya. Gitu.
Jadi karena teknologi compiler makin hebat ya gitu. Yang kedua yaitu tadi dia si RISC ini biasanya digedein atau dibanyakin di register-registernya. Banyakin aja registernya karena di operasinya di register biasanya banyakin registernya. Ya. Dia invest more di register di dalam memori. Di dalam apa namanya prosesornya. Gitu. Ada lagi. Jadi inti sederhananya itu ya. Nah, sehingga sekarang banyak orang yang lebih cenderung ke RISC. Tapi kita nggak tahu ya, selalu kan teknologi itu kayak pendulum ya, nanti CISC lagi, RISC lagi, ini lagi gitu. Terus nanti misalnya lagi, Pak kan ada lagi Pak, nanti suatu saat ada lagi yang lebih hebat lagi yang dia juga bisa melakukannya dengan seperti itu. Jadi dia misalnya satu baris nih, 64 cycle. Tapi dia juga bisa tahu, kalau saya mau ngaliin dua bilangan ini, saya kan juga bisa ngakalin kayak gini juga kan gitu ya. Ya kalau kayak gitu juga. Sehingga dia akhirnya menjadi clock cycle-nya menjadi lebih kecil, misalnya dari 64 diturunkan menjadi tinggal 30 clock cycle. Ya ini 24, ya ini 30 lumayan lah ya, nggak jauh-jauh banget misalnya gitu. Atau misalnya ini 24 clock cycle, yang ini 25 clock cycle. Dari segi codingannya lebih sederhana, ini 25 clock cycle nggak apa-apa juga lah ya. Misalnya. Dan suatu saat nanti ke depan lagi kita belum tahu nih ya, apakah ada apa sih namanya arsitektur baru lagi ya. Nah ini lagi-lagi ya kalau kita bicara ini kan semuanya ini arsitektur untuk sistem sekarang yang clock based ya. Nanti kita lihat yang clockless kita belum tahu harusnya ke depannya seperti apa. Nah, sekarang baru kita bicara tadi ya. Sebetulnya kalau kita bicara performance, orang-orang kan tadi ya salah satu arsitektur tuh tujuannya adalah meningkatkan kinerja satunya gitu. Tapi juga bisa juga arsitektur bukan untuk kinerja, clean arsitekturnya jelas, mudah dilihat gitu ya. Bayangkan kalau tadi ya, ini saya clear dulu ya, misalnya clear dulu ya. Ini instruksinya kebetulan kasusnya sederhana ya. Kalau kita lihat ya, kan kalau kita lihat yang ini kelihatan banget ya. Operasinya apa? Ini mengalihkan dua belah bilangan, hasilnya taruh di sini. Nah, ini kita lagi mikir dulu nih kan ya. Sebentar. Kalau ini kan kita mikir dulu ini sebenarnya apa sih kerjaannya? Oh, dia oke, key-nya di sini ya. Oh, ini sebenarnya mengalihkan dua buah bilangan juga. Di address 1, address 2, hasilnya taruh di address 1. Oh iya. Ini itu kan sama ya equivalent gitu ya sebetulnya. Ya, jadi oh iya. Nah, kalau kita bicara tentang readability tentu saja yang ini yang lebih menang ya. Jadi tergantung arsitektur itu kita mau apa itu kan ya. Bisa soal manajemen, manageability, kode kan begitu ya. Bukan tidak semuanya harus performance kan ya. Jadi kalau kita performance mungkin di sini menang, tapi readability di sini menang ya. Gitu ya. Jadi inilah kondisinya ya. Ada lagi yang ya. Jadi kalau kita lihat ya, berarti jumlah instruksinya gitu kan ya. Dikali misalnya kita satu punya program ya. Execution time dari total execution time kan berarti jumlah instruksinya dikali jumlah cycle per instruksi dan time per cycle. Tentu saja instruksinya kadang tidak sama ya. Instruksi misalnya tadi, misalnya di CISC juga mungkin ada juga ya load X misalnya gitu ya. Dia satu cycle juga Pak gitu ya, cycle juga satu clock cycle juga gitu kan ya. Kalau dia multiplication mungkin memang dia tadi 10 clock cycle gitu. Ya, misalnya gitu ya, misalnya kayak gini kita lihat. Oh iya betul. Berarti kita lihat jumlah instruksinya dalam codingan kita ya, kita lihat instruksinya itu jadi kodenya itu ada berapa kode ya. Dan kemudian masing-masing ini dikalikan dengan berapa cycle per instruksinya gitu ya. Misalnya ini ini 10 clock cycle, ini 1, ini 8, ini 2, itu habis itu kita jumlahkan ya. Ya. Berapa clock cycle? Ya. Biasanya kita ngelihatnya berdasarkan berapa clock-nya ya. Kemudian nanti kita lihat ya sebetulnya realitinya clock cycle-nya itu berapa ya misalnya ya. Ini baru kita lihat fisiknya gitu ya. Misalnya satu clock cycle, oh ini clock-nya berapa kecepatannya ya, ada time-nya misalnya 1 GHz ya berarti kita tinggal konversikan ini F-nya berarti time-nya 1 per ini gitu kan ya. Jadi 1 per 1 giga ya ini time-nya cuma segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya tinggal dihitung aja. Ya, misalnya ternyata tadi ada cara satu adalah 202 clock cycle, oke.
tinggal dikaliin aja. Ya, berarti waktunya adalah seperti itu. Nah, tadi ya si CIS jumlah instruksinya lebih sedikit ya karena barisnya lebih sedikit. Tapi cycle per instruksinya dia gede-gede ya, banyak yang besar ya. Nah, terus kalau ya ini cuma ininya. Kalau ininya ya tentang clock speed-nya kan sama aja ya, mau CIS atau RISC ya tergantung dari teknologi yang digunakannya ya sebetulnya. Misalnya ini clock-nya bergantung ya, misalnya sama 1 GHz, dua-duanya 1 GHz. Jadinya ini sama ya. Tinggal dua ini aja ya. Yang menentukan performance dalam hal speed ya, ini speed ya, performance yang dimasukkan speed. Ada lagi juga penggunaan memori ya, penggunaan memori. Nah, ini penggunaan memorinya gimana nih? Ini yang saya baca itu masih belum konklusif ya bagi saya yang mana-mananya gitu. Kalau kita lihat dalam artian kodenya, jumlah kode yang dimasukkan tadi kan kalau di yang satu yang RISC itu kodenya lebih banyak ya, jadi kode-kodenya lebih banyak gitu. Tapi CIS juga kodenya lebih sedikit, tetapi dia mungkin lebih banyak mengakses memori gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau dia ini kok saya lihat-lihat ya kebanyakan aplikasinya itu bisa mengakses memori langsung. Kalau dia yang RISC itu biasanya dibawa dulu ke register dan operasikan di register. Karena di registernya itu operasinya juga lebih cepat biasanya. Tapi ada time juga salah satu cara membaca dari memori ke registernya dulu gitu kan ya. Jadi itu juga dijumlahkan itu. Jadi yang kayak gini tuh ya kadang-kadang kita kalau orang bilang dipirit, wah dihitung-hitung semuanya gitu ya. Kalau kita bicara tentang performance ya. Jadi dilihat-lihat ya. Tapi kan tadi ya, sekali lagi tidak semuanya based on performance, semuanya ada juga tentang manageability dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, ada satu issues nih, issues tentang ya instruction set ya. Jadi kalau kita bicara tentang instruction set tadi, instruction setnya tadi kan ada ya kayak gini misalnya ada mode, ada load, ada segala macam. Ternyata instruksi set itu dihakikan ya. Jadi ada proprietor itu ada ininya, ada hakinya ya, ada IPR-nya ya. Intellectual Property Rights. Jadi kalau saya membuat sebuah satu sistem komputer, kemudian saya punya selain arsitekturnya juga instruction setnya itu ada hakinya. Ya. Dulu yang ternyata sangat ketat itu instruction set hakinya itu adalah gerombolan dari CIS, itu sangat ketat sekali dulunya ya dulunya. Kemudian mulailah si RISC itu banyak dikembangkan di lingkungan kampus ya, RISC-nya tadi awal-awalnya di lingkungan kampus, maka lisensi ada juga ya, dia juga proprietary, bukan proprietary ya, dia ada IPR-nya juga, sehingga kalau orang mau membuat itu harus minta lisensi atau bayar lisensi. Nah, RISC versi 5, generasi kelima dari si RISC ini yang dikembangkan oleh University of California di Berkeley ini, ya, UCB. Nah, ini dibuat open source ya. Jadi ini harusnya ini open standard. Ya, jadi ini ya, dia dibuat open source. Ya. Sehingga orang-orang yang mau mengimplementasikan ini, nah, itu tidak perlu membayar lisensi segala macamnya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah prosesor baru dengan instruction set yang ada, ya kita bisa menggunakan instruction set yang ada di si ini. Bisa seperti itu ya. Pak, kan itu biasanya hardware Pak. Saya kan jarang ya orang yang membuat prosesor dalam bentuk hardware. Oh enggak juga ya, kalau kita bicara tentang virtual machine ya, VM virtual machine ini juga kan kita seolah-olah punya sebuah prosesor ya, sebuah prosesor virtual, prosesor kita ya, prosesor. Nah dengan prosesornya apa gitu ya, dengan instruction setnya dia punya instruction setnya ada di situ gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita punya Java virtual machine kan ya, kita seolah-olah kita punya prosesor Java ya, punya prosesor Java dengan instruction setnya ada ya, jadi ada instruction setnya. Sehingga yang kita lakukan adalah kalau kita menjalankan itu adalah kita membuat dari bahasa Java yang high level ya, level ini kita konversikan, kita compile ke dalam machine code-nya yang diinikan si Java Virtual Machine ini kan ya. Jadi kita ke opcode-nya ini juga ya, opcode-nya Java Virtual Machine. Seolah-olah kita punya prosesor Java gitu ya.
gitu. Jadi gitu ya, si virtual machine ini. Nah, kemudian ini di-run di atas host kita ya prosesor beneran ya. Beneran ya. Misalnya mau pakai x86 lah atau ARM lah atau apapun ya. Nah, jadi kita punya quote unquote prosesor gitu. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian ya? Ada juga karena gini, dulu wah, kalau Pak saya mendevelop sebuah produk gitu kan saya harus tahu ini produknya untuk target device-nya, arsitekturnya apa targetnya. Mau saya targetkan ke Intel kah ya, x86 kah, mau saya targetkan ke RISC kah atau targetkan bahkan mau targetkan ke microcontroller, kan saya harus tahu gitu segala macam. Jadi kalau saya punya C, misalnya ya dalam bahasa C harus saya terjemahkan ini target prosesornya apa gitu kan ya. Gitu ya. Misalnya, oh saya prosesornya x86, misalnya oh x86 karena mau saya deploy di prosesor kebanyakan ini nanti platformnya kita akan menggunakan i5 misalnya gitu ya. i5, oh, oke berarti saya pakai compiler. Oh kebetulan ada nih compilernya. Kita compile-kan ini menjadi ini, maka dia akan menjadi sebuah executable ya. Nah, executable-nya ini bisa kita deliver, kita bagikan kemana-mana itu. Oke, Pak, sekarang di sini ada lagi prosesornya beda nih, ARM. Oh, oke, ARM. Oke. Berarti dari si ini kita compile ke arsitektur ARM, jadi executable yang kedua ya. Jadi tinggal nanti klien Anda ininya apa? x86 atau ARM atau apa? Oh, ada lagi, Pak, eksekutornya apa lagi? Wah, banyak sekali gitu. Jadi aduh, males amat ya saya harus ini compile ke prosesor-prosesor ini. Bagaimana kalau C-nya ini atau apapun ya saya compile ke dalam prosesor yang saya sebut tadi, misalnya ini Java Virtual Machine gitu ya. Ya udah. Ya jadi saya compile gitu jadi ya ini jar-nya itu ya, jadi executable-nya gitu. Nah, kalau dengan cara demikian kan saya tinggal punya satu aja nih gitu ya. Kita compilernya jadi dari kode saya compile ke dalam satu executable saja sehingga ini nanti tinggal cari virtual machine yang ada di prosesor tersebut. Jadi nanti in reality-nya ya mau di sini ARM, x86 atau apapun ya atau apapun yang lain ya di layer bawahnya ya saya tinggal nyari VM-nya aja ya virtual machine yang sudah jalan di situ ya. Nah, dari sini ya saya tinggal langsung codingannya langsung ke arah sana ya sebentar. Mana ini saya eraser ya. Jadi kalau saya seperti itu ya sudah ya. Jadi dari situ saya ini kan ya dari sini ya saya ini kan ke sini ya. Karena virtualnya mesinnya sama ya. Ini JVM untuk ARM, ini JVM untuk ini, maka dengan cara ini saya kasih satu executable dia jalan di mana-mana gitu. Nah, maka idenya adalah orang membuat virtual machine itu seperti itu, supaya saya codingannya sekali aja, saya coding ke sini, saya kasih executable, kamu bawa kemana-mana ya. Ini yang udah jadi executable, ini byte-nya ya, byte code-nya atau machine code-nya dijalankan di sini aja gitu ya. Tinggal nanti ini tinggal cari ininya aja. Mau prosesor yang lain lagi ya ini tinggal ditaruh di prosesor itu gitu ya. Tanpa harus kita buat codingan lagi ya. Tujuannya seperti itu. Kenapa demikian? Nah, dulu ketika saya misalnya saya pernah juga kerjasama dengan berbagai perusahaan, salah satu waktu itu misalnya Polytron gitu ya. Kita membuat set top box itu. Nah, kita ngecek dulu, saya tuh Anda platformnya apa? Nah, terus dia akan ngecek dulu sebentar Pak, dilihat dulu ya desain dari si arsitektur dari si set top box-nya itu. Oh, kami akan menggunakan pakai misalnya x86. Kenapa pakai x86 itu? Karena peripheral di sekitarnya itu lebih sedikit, Pak, gitu. Oke, atau yang grup lain lagi misalnya pakai grupnya ARM misalnya. Oh, kalau ARM misalnya komponen di luarnya lebih banyak. Nah, ini tergantung atau kebalikannya gitu ya. Sehingga si vendor itu akan memilih platform yang mana sesuai dengan ini dia gitu. Nah, problemnya adalah kalau sekarang ini kan mulai banyak ya, tapi kalau kita tidak punya compiler ya, ini kan compiler ya, compiler untuk prosesor yang bersangkutan, nah matilah kita. Makanya dengan cara pendekatan lewat sini ya, kita orang-orang bilang write once, gitu, run everywhere. Jadi kita tinggal cari VM-VM-nya aja, pasangin VM-VM di situ, maka kode kita tetap bisa jalan di mana-mana. Idealnya demikian, gitu ya. Jadi maaf, dengan kata lain sebentar. Nah, dengan kata lain bahwa kenapa kita mendesain sistem opcode itu masih relevan meskipun kita bukan orang
hardcore hardware beneran gitu ya. Karena sebenarnya apa? Karena ya kita bisa buat prosesor pura-pura ya yang berbentuk virtual machine. Gitu. Silakan, ada pertanyaan. Jadi bisa aja kita buat virtual machine. Saya buat virtual machine baru, Pak. Boleh. Ininya sederhana aja, Pak. Instruksinya cuma ini aja. Boleh gitu ya. Jadi dia dengan data langsung dia punya seperti ini. Atau dia sebetulnya saya nggak benar-benar gini, Pak. Tapi soalnya ada banyak aplikasi banyak kode yang membutuhkan saya melakukan operasi ini terus. Berarti kita desainkan satu opcode tertentu untuk melakukan operasi itu terus gitu ya. Misalnya perkalian matriks gitu ya. Banyak sekali, berarti kita harus buat ini perkalian matriks gitu ya, khusus untuk ini. Jadi misalnya risk plus gitu ya, dengan instruction code tambahan perkalian matriks gitu ya. Jadi jadi kalau kita codingannya si compilernya langsung ini perkalian matriksnya gitu, langsung situ. Ya. Misal tidak harus demikian. Anyway, ini adalah cerita isu-isu tentang ini ya. Nanti saya akan perbanyak lagi sebetulnya ini ke depan ini, nanti kan saya banyakin dengan contoh-contoh lagi ya gitu. Nah, trennya sekarang lagi jaya-jayanya RISC ya. Kalau dulu jaya-jayanya CISC, sekarang RISC. Ya. Mulai. Maksudnya gitu, compilernya mulai tersedia. Ya kita sama lah ya, ketika kita mulai mengerjakan ini juga ya. Kayak yang ARM ini kan sekarang kayak Mac saya kan M1 ini ya, ARM kan juga compilernya tadinya mulai susah, sekarang udah mulai banyak ya, mulai development tools-nya sudah mulai komplit ya sudah itu. Nah, hal yang sama juga kalau kita lihat ya, komputer yang ARM di Windows itu juga compilernya juga mulai tersedia segala macam. Jadi mulai banyak lah ya orang-orang yang ke depan hari akan menggunakan ARM based notebook Windows ya. Notebook Windows-nya nggak pakai Intel tapi pakai Qualcomm ya. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau tidak ada, kita jempol. Tidak ada? Oke. Alasan risknya lagi tenar sekarang apa ya, Pak? Apa karena IoT sekarang lagi ngetren, atau apakah karena yang megang haki-haki CISC itu lumayan monopoli gitu. Jadi kayak vendor-vendor yang buat kayak misalnya memori atau apa yang mungkin nggak membutuhkan instruction set kompleks itu pada malas kerja sama mereka, atau gimana, Pak? Karena software lebih maju sekarang. Jadi semuanya diserahin aja ke compiler ya. Jadi urusannya serahin aja ke software. Karena kita bisa melakukan banyak di software. Jadi orang hardware-nya sedikit mungkin lah desain hardware-nya sekarang banyakin di inovasi-inovasinya banyakin di software-nya aja lah, di atasnya. Hardware-nya sederhana aja lah, inovasinya di itu. Sekarang gitu. Karena software lebih fleksibel dan jauh lebih mudah sekarang. Hardware lebih susah desainnya. Nah, nanti kalau desain hardware lebih gampang lagi, semudah desain software, nanti kebalik lagi gitu. Oke. Jadi nanti suatu saat misalnya, daripada gini saya bisa desain prosesor mudah, saya bisa buat prosesor 300 biji juga bisa ya. Wah, itu langsung hardware lagi tuh nanti. Tapi dalam waktu dekat saya belum melihat ke arah sana. Karena software tuh makin mudah, makin maju, sekarangnya makin hebat. Suatu saat ya, jadi hardware kita bisa buat sendiri. Tapi suatu saat ya. Nggak tahu nanti kalau Shenzhen udah sehebat-hebatnya, jadi kita bukan hanya beli komponen aja, tapi kita bisa buat prosesor ke Shenzhen. Nah, itu baru bisa lah gitu ya. Oke, sip. Oke ya.